Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan yang hadir pada hari ini, yang telah memenuhi kegiatan di TK Baitur Rahim Askia ini, yaitu kegiatan dalam aksi nyata program calon guru penggerak angkatan 5, yang mana nanti akan disampaikan materi tentang budaya positif, tugas aksi nyata program calon guru penggerak modul 1.4 budaya positif oleh CGP angkatan 5 yang akan disampaikan oleh Ibu Hamidah. Dalam hal ini saya berharap calon guru penggerak angkatan 5 di TK Baitur Rahim Askia ini dapat mengimplementasikan kegiatan yang tugas-tugas yang diberikan kepada rekan sejawat teman-teman yang ada pada hari ini, dan bisa untuknya sekolah kita khususnya TK Baitur Rahim Askia lebih maju, lebih dapat memperdalam ilmu-ilmu yang diterapkan di sekolah ini, yaitu tentang kurikulum merdeka. Untuk tidak kita mempersingkat waktu, materi ini akan disampaikan oleh Ibu Hamidah. Kepada Ibu Hamidah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu yang berbahagia. Siang. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Baitur Rahim Askia, Ibu Yuni Rofiqoh SPD SD, dan rekan-rekan sejawat sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu semua yang telah bersedia meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk pengimbasan dari tugas kami di program guru penggerak angkatan 5, yaitu budaya positif di lingkungan sekolah. Di sini saya sebagai calon guru penggerak akan mengimbaskan apa yang telah kami dapatkan di program pendidikan guru penggerak di angkatan 5 ini. Tepatnya dalam rangka aksi nyata calon guru penggerak pengenalan budaya positif di lingkungan sekolah. Baiklah ibu-ibu, di sini saya akan memperkenalkan. Di sini saya sebagai calon guru penggerak akan mengimbaskan apa yang telah kami dapatkan di program pendidikan guru penggerak di angkatan 5 ini. Tepatnya dalam rangka aksi nyata calon guru penggerak pengenalan budaya positif di lingkungan sekolah. Baiklah ibu-ibu, di sini saya akan memperkenalkan fasilitator kami adalah Bu N. Popon Masriah SPD, dan pengajar praktik kami adalah Pak Ari Gusman SPD MPD, dan saya sendiri adalah Hamidah SPD CGP angkatan 5 Tanjung Jabung Barat. Di sini tanpa memperpanjang lebar lagi, akan langsung kita mulai saja ya ibu-ibu semua. Nah ibu-ibu, di sini saya akan berbagi tentang ilmu yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Maksud saya di sini tidaklah ingin menggurui ibu-ibu semua, tetapi di sini saya hanya ingin berbagi ilmu apa yang telah saya dapatkan di program guru penggerak ini. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan, bisa kita lihat sama-sama ibu-ibu. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana ibu-ibu? Apakah ibu-ibu setuju dengan pendapat ini?
setuju, ada juga yang tidak setuju. Nah, baiklah. Tadi sudah dikatakan oleh Ibu Yuni Rofiqoh, ada setujunya dan ada tidak setujunya. Baiklah, kita coba lanjut Ibu-ibu ya. Di sini topik dalam eksplorasi konsep 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Posisi kontrol. Dan 6. Segitiga restitusi. Nah, di sini kita akan mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, apakah disiplin itu? Nah, apakah disiplin itu peraturan yang harus kita tegakkan di kelas ataupun di sekolah kita? Bagaimana menurut ibu-ibu semua? Ya, setuju. Nah, disiplin itu biasanya kita menghubungkan disiplin itu kepada tata tertib, ya. Tata tertib, peraturan dan kepatuhan yang di sekolah kita itu diterapkan untuk seluruh anak murid kita. Mungkin begitu selama ini kita menegakkan di sekolah kita masing-masing ya ibu-ibu ya, tentang disiplin tadi. Nah, namun di sini makna disiplin sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Berarti disiplin itu motivasinya datang dari dalam dirinya sendiri, bukan paksaan dari luar. Apabila tadi kita mengadakan ini harus datang tepat waktu, belajarnya harus duduk di bangku, tidak boleh berlari ke sana ke sini. Apakah itu datang dari diri sendiri? Tidak ya ibu-ibu ya? Itu malah dia harus mengikuti apa yang telah dibuat oleh orang dewasa, yaitu kita tadi sebagai guru. Nah, di sini maksud dari Ki Hajar Dewantara adalah jika dalam diri kita sudah ada motivasi untuk disiplin, maka kita tidak memerlukan orang lain untuk mendisiplinkan kita. Dengan hukum-hukuman yang disebutkan tadi ya, tidak boleh pakai bajunya Senin, Selasa baju rompi, tidak boleh menggunakan baju yang lain. Sementara mungkin dia berangkat ke sekolah tadi terjatuh, bajunya kotor. Dia mau ke sekolah, mau memakai baju lain, dia takut. Nanti saya akan dihukum guru kalau saya tidak memakai baju seragam sekolah. Iya kan? Karena dia takut tadi, akhirnya dia tidak sekolah. Nah, apakah harus seperti itu ibu-ibu? Tidak. Makanya di sini kita harus menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan ini mengarah kepada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, jadi di sini ibu-ibu ya, di IKM implementasi kurikulum merdeka itu kan kita dituntut untuk menerapkan ke anak itu adalah karakter profil pelajar Pancasila. Nah, di sini juga di nilai-nilai kebajikan ini ada sebenarnya 6 nilai kebajikan yang harus kita ketahui sebagai pendidik, yaitu satu tadi yaitu pelajar profil Pancasila. Profil pelajar Pancasila tadi yang sudah kita sebutkan tadi ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Apalagi tadi ibu-ibu? Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu semua juga terdapat di nilai-nilai kebajikan lainnya seperti di IBO Primary Years Program atau PYP. Sikap murid yang terdapat di dalam IBO Primary Years Program tadi adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri, serta komitmen. Terus ada lagi di 9 pilar karakter Indonesia, yaitu 9 pilar karakter ini adalah termasuk di Indonesia Heritage Foundation atau IHF. Sikap murid yang terdapat di 9 pilar karakter ini adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah atau diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan.
dan juga ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Itu sikap murid yang terdapat pada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup ini adalah peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibel, berorganisasi, kesabaran, tanggung jawab, persahabatan, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Nah, dan yang terakhir, dan ada juga The Seven Essential. Itu termasuk sikap murid yang terdapat di The Seven Essential adalah empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Terus yang terakhir, yang keenam, ada di Virtus Project atau proyek nilai-nilai kebaikan. Di sini sikap murid yang terdapat di The Virtus Project ini adalah peduli, rajin, integritas, dan rasa hormat. Nah, inilah yang ada di nilai-nilai kebajikan yang 6 tadi ya ibu-ibu ya. Tetapi di sini semuanya secara global, di sini kita menerapkan anak-anak supaya berkarakter profil pelajar Pancasila ya, 6 tadi. Apa tadi ibu-ibu? Bisa diulangin lagi? Profil pelajar Pancasila tadi? Beriman, bertakwa. Terus yang kedua? Berkebinekaan Global. Yang ketiga gotong royong. Keempat Mandiri. yang kelima Bernalar kritis. kreatif, dan yang keenam bernalar kritis. Nah, itu tadi yang harus kita wujudkan. Yang sebagai pendidik kita wujudkanlah itu ke anak didik kita, mewujudkan disiplin positif yang berpihak pada murid sehingga dapat mewujudkan karakter murid yang berprofil pelajar Pancasila. Alangkah indahnya apabila kita melihat di sekolah kita, di lingkungan sekolah kita, semua murid-murid kita memiliki profil pelajar Pancasila tadi ya ibu-ibu ya, maka akan terbentuk budaya positif dengan sendirinya. Nah, kita lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol. Nah, di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah seperti itu ibu-ibu? Di sini saya sudah ada kertas. Di sini ibu-ibu bisa mengisinya. Ibu-ibu coba pikirkan, apa kira-kira yang paling berharga yang harus kita perjuangkan, yang harus kita pegang teguh, yang berharga yang kita miliki. Kira-kira apa? Bisa kita pikirkan sama-sama. Kira-kira apa yang paling berharga yang harus kita genggam di tangan kita ini? Di sini saya akan memberikan kertas. Ibu-ibu boleh menulis apa yang menurut ibu paling berharga tadi. Ibu tulis di kertas terus ibu genggam. Bisa ibu-ibu? Nih saya bagikan satu-satu kertasnya. Kira-kira apa yang paling berharga yang ada pada diri kita, yang kita miliki? Di sini kita coba tulis dan digenggam di tangannya, di kepalan tangannya. Ya. Kira-kira apa yang paling berharga untuk kita? Sudah ibu? Kalau iya, apa yang berharga untuk kita? Tidak harus dari dalam diri kita. Apa yang berharga untuk kita? Misalkan mobil saya ini paling berharga nih. Saya membelinya dengan penuh perjuangan. Nah, dengan kredit 10 tahun. Nah, berharga ya? Apabila tidak kita pertahankan, aduh, betul-betul rugi ya. Misalkan yang paling berharga adalah apa lagi? Rumah yang baru selesai direhab tadi ya. Nah, apa lagi kira-kira yang paling berharga buat kita tadi? Sudah ibu-ibu? Sudah. Nah, sudah. Genggam ibu-ibu, genggam di kepala tangannya. Genggam di kepala tangannya. Dengan sekuat kita menggenggamnya. Nah, terus di sini saya mau merayu. Saya mau merayu, tolong ibu-ibu buka kepala tangannya. Nanti setelah ibu buka, ibu akan mendapatkan yang lebih lagi daripada yang ibu pertahankan sekarang ini.
bilang tidak? Saya harus mempertahankan Mempertahankan apa Iya, ya? apa yang saya anggap berharga. Iya, itu menurut Ibu Salasia. Menurut yang lain bagaimana? Ayo Ibu Hadidah, coba buka genggaman tangan Anda. Nanti Anda akan mendapatkan emas sampai 20 karat ganti dari yang Ibu genggam tadi. Ibu akan mendapatkan rumah bertingkat 5 apabila Ibu membuka kepala tangan Ibu tadi. Apakah Ibu mau membukanya? Jika orang membutuhkan, mungkin saya membutuhkan. Nah, kalau pemikiran Ibu Hadidah, apabila orang tersebut membutuhkan, Ibu Hadidah akan membukanya. Apakah dengan senang hati Ibu Hadidah Dengan membukanya? senang hati. Iya. Jadi, bagaimana Ibu Hadidah? Walaupun itu berharga bagi saya kan, Iya. tapi mungkin orang lain lebih membutuhkan. Nah. Saya dengan senang hati membukanya. Nah, begitu Ibu, yang termasuk tadi ke perubahan paradigma atau teori kontrol tadi. Siapa kira-kira yang bisa mengontrol diri kita? Diri kita sendiri. Nah, diri kita sendiri tadi ya. Menurut Ibu Salasia, saya tidak akan membukanya nih. Karena ini adalah yang paling berharga yang saya miliki. Saya harus mempertahankannya. Itu adalah kontrol dari dalam diri sendiri. Iya. Terus bagi Bu Hadidah, saya akan membukanya dengan senang hati apabila ada orang lain yang membutuhkan. Nah, iya bagus. Jadi, setiap kita ini mempunyai kontrol masing-masing. Ada kontrol itu yang dari dalam diri kita sendiri, ada yang dari luar. Dari dalam diri sendiri itu termasuk motivasi internal, sedangkan yang dari luar itu adalah motivasi eksternal. Jadi, menurut ibu-ibu semua, yang mana yang paling baik? Yang dari dalam diri sendiri atau yang dari luar? Bagaimana ibu-ibu? Motivasi tadi apakah yang bagus dari dalam diri sendiri atau yang dari luar? Iya, dari dalam diri sendiri. Karena kita yang punya kontrol untuk diri kita sendiri. Tidak ada orang luar yang bisa memaksa kita. Begitu juga dengan anak-anak ibu-ibu. Apabila dia menyukai hal tersebut, misalkan dia menyukainya tentang lukisan, dia sukanya melukis, tidak peduli setiap hari dia maunya melukis. Tapi kita memaksanya untuk berhitung. Apakah bisa dengan waktu yang singkat kita merubahnya ibu-ibu? Tidak, dia punya kontrol dia sendiri, dia punya keyakinan. Saya suka melukis, kenapa ibu guru suruh saya berhitung, kata dia kan? Nah, jadi itulah ibu-ibu kita harus memotivasi anak itu dari dalam dirinya sendiri. Harus mempunyai keyakinan dari dalam diri dia sendiri, baru dia bisa berubah. Kalau tidak, dia tidak akan berubah. Aku suka melukis, disuruh berhitung katanya. Begitu kan ibu-ibu? Iya. Nah, kita lanjut ibu-ibu ya. Di sini para perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon. Nah, itu stimulus yang kita berikan kepada anak-anak. Realitas, kebutuhan kita sama. Menurut kita seperti itu ya selama ini. Terus semua orang melihat hal yang sama. Itu yang terlihat ya. Ini anak sekolah di tempat yang sama, punya guru yang sama. Kok bisa berbeda ya? Berbeda pemahamannya. Kenapa seperti itu? Di sini juga termasuk kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa ibu-ibu? Tidak bisa. Kita meminta orang itu pandangannya sama seperti kita. Bisa tidak ya? Tidak. Nah, begitu juga pada anak-anak. Tidak bisa kita memaksakan kehendak kita itu kepada anak-anak. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang kita anak menumpahkan makanan, kita anggap salah. Tidak hati-hati kata kita ya. Tanpa kita ketahui kenapa bisa tertumpah. Ya. Nah, terus ada saya bisa mengontrol orang lain. Nah, seperti tadi saya sudah mencoba nih. Coba ibu-ibu buka kepala tangannya. Ternyata ibu-ibu tidak mau membukanya ya. Karena ada sesuatu yang sangat berharga yang ibu miliki tadi kan. Nah, jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain sebenarnya. Tapi di stimulus respon dikatakan saya bisa mengontrol orang lain. Terus ada lagi pemaksaan ada pada saat bujukan atau gagal. Nah, kadang terjadi pemaksaan terhadap anak didik kita ya. Nah,
Bagaimana, apakah itu diperbolehkan sebenarnya ya? Terus ada model berpikir menang dan kalah. Nah, itu terdapat pada stimulus respon. Dan untuk teori kontrolnya bagaimana? Apakah sama dengan stimulus respon tadi? Coba kita perhatikan. Untuk stimulus respon ke realitas kebutuhan kita sama. Tetapi untuk teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Apa bisa kita berharap ikan yang biasa berenang di air kita suruh manjat bisa? Nggak bisa. Nah, monyet yang biasa manjat kita suruh berenang di air apakah bisa? Tidak. Ternyata kebutuhan kita itu berbeda. Ya, minat kita, bakat kita itu juga berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Itu untuk teori kontrol. Sedangkan stimulus respon dia mengatakan semua orang melihat hal yang sama. Ternyata untuk teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Contohnya, kita meminta anak-anak membuat gambar rumah. Ya, ini sudah ibu guru contohkan di papan tulis gambar rumah ya. Ada atapnya, ada dindingnya, ada pintunya, ada jendela, ada teras. Kok sampai ke anak-anak bisa berbeda-beda? Apakah begitu ibu-ibu? Ya. Iya, ada. Nanti atapnya bisa jadi 3, bisa 2. Satu. Nah, tiangnya kok satu panjang, satu pendek. Nah, pintunya kok kecil, bagaimana cara masuknya ya? Nah, ternyata semua orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Coba kita tanya ke anak, kenapa nak? Kok rumahnya seperti itu? Iya bu, rumah saya kan di tepi sungai. Terus apa tanahnya longsor, jadi rumah saya miring. Makanya gambar saya seperti ini. Nah, jadi tidak bisa kita samaratakan. Anak-anak memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Begitu juga dalam dia mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari tadi, tidak bisa kita samaratakan semuanya. Terus di sini untuk teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita juga harus berusaha memahami tentang pandangan orang lain. Tidak bisa kita mengedepankan pemandangan kita ini. Kamu harus seperti ini nak, begini anaknya, ikuti seperti ibu guru. Lihat punya ibu guru, lihat contoh punya ibu guru. Tidak bisa ya kita menyamaratakan pandangan kita tadi kepada orang lain, karena setiap pandangan itu berbeda-beda. Terus ada lagi untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Sedangkan stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, apa sebabnya anak-anak tersebut airnya tertumpah dari atas meja ke bawah tadi ya? Jangan kita anggap itu kesalahan. Ternyata semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa tadi? Nah, kita harus tahu apa tujuannya tadi, mengapa air tadi bisa tertumpah. Nah, terus untuk stimulus respon ada, saya bisa mengontrol orang lain. Dan untuk teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, seperti tadi genggaman tangan tadi ya, sudah kita contohkan sama-sama. Terus ada pemaksaan, ada pada saat rujukan gagal untuk stimulus respon. Dan untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini makanya kita harus berkolaborasi untuk dapat menciptakan hal-hal atau pilihan-pilihan yang baru. Terus ada model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrol, model berpikir menang, menang, menang. Jadi yang kita terapkan ke anak-anak itu bukan menang dan kalah, bukan, tapi bagaimana kita bisa menang, menang dan menang. Jadi tidak ada kegagalan. Oke ibu-ibu? Oke. Tidak ada yang gagal untuk anak didik Kita. ya ibu-ibu ya, perlu diingat tidak ada yang gagal untuk anak-anak didik kita. Semuanya menang, menang, menang dengan caranya yang berbeda. Beda. Disitulah kita dituntut sebagai pendidik. Nah, apakah makna disiplin? Tadi sudah kita dijelaskan di awal. Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Maka dari tadi ibu-ibu ya, kita harus menerapkan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Bagaimana agar
kita bisa menerapkan disiplin positif tadi? Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan tadi. Nah, tadi juga sudah dijelaskan di awal tadi ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan yang memiliki suatu tujuan, Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diane Gosen 1998. Jadi, nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang tadi merupakan motivasi intrinsiknya. Motivasi yang ada dalam dirinya akan terbangun. Dari itu kita harus menerapkan kepada anak-anak itu, bukan hanya menuntut. Anak dituntut begini, anak dituntut begitu, tidak. Tapi kita jelaskan apa manfaat dari disiplin yang dilakukan oleh anak-anak tadi. Setelah anak-anak mengetahui apa manfaatnya untuk mereka, maka mereka akan dengan senang hati untuk bersikap disiplin positif tadi. Begitu ya ibu-ibu ya? Iya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Sampai disiplin positif tadi? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Bagaimana kira-kira cara kita menerapkannya ke anak-anak? Apakah dengan hukuman tadi? Hukuman dan penghargaan tadi? Nah, di sini kita bisa langsung ya. Nanti akan kita temukan jawabannya ya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang telah kita sebutkan di awal tadi ya ibu ya. Nah, lanjut ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kita masuk ke materi selanjutnya. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini termasuk motivasi eksternal. Apabila saya terlambat ke sekolah, nanti ibu guru marah. Jadi dia datang ke sekolah cepat-cepat agar ibu guru tidak marah. Berarti itu motivasi bagaimana? Eksternal. Motivasi dari luar. Apakah itu akan bertahan lama? Berjangka panjang? Tidak ya. Apabila guru tersebut tidak sekolah, tidak datang, sakit nih. Hari ini tidak datang, sakit nih. Sakit kenapa? Ibunya, kata muridnya bertanya, sakit demam berdarah, dirawat di rumah sakit. Besok tak datang ibu di sekolah nih. Besoknya terlambat dia sekolah. Karena apa? Karena ibu guru yang sering menghukum saya itu tidak sekolah, dia sakit, dia dirawat di rumah sakit. Nah, berarti dia disiplin tersebut hanya karena apa? Takut akan hukuman tadi ya. Berarti itu motivasi eksternal. Apabila dia merasakan manfaatnya, saya datang tepat waktu, saya bisa berbaris di halaman, saya bisa bernyanyi bersama teman-teman, saya bisa jadi komandan karena saya datang cepat. Nah, di situ dia ada sudah motivasi internal dari dalam diri dia sendiri karena dia sudah merasakan manfaat dari disiplin positif tersebut tanpa dia takut akan hukuman ataupun mengharap penghargaan dari guru tadi ya ibu ya. Nah, terus ada dua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu juga motivasi eksternal. Saya datang cepat agar saya dipuji, saya dapat penghargaan. Apakah seperti itu? Tidak ya, itu motivasi eksternal yang datang dari luar karena mengharapkan penghargaan tadi, bukan keyakinan dari dalam diri. Kalau keyakinan dari dalam diri, kita merasa itu tanggung jawab kita. Kita menghargai diri kita menghargai waktu, maka kita akan datang tepat waktu. Nah, itulah yang motivasi internal tadi. Nah, di sini ada di 3. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal. Tujuan
tujuan disiplin positif tadi. Apabila motivasi internal sudah kita terapkan ke anak-anak, sudah bisa kita jalankan ke anak-anak, maka insya Allah sekolah kita akan memiliki budaya yang positif. Dan anak-anak didik kita akan memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi motivasi internal tadi adalah diri kita sendiri. Kalau kita mau berubah, siapa yang berubahnya? Ya diri kita sendiri. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara juga seperti itu, untuk memerintah diri sendiri. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi tadi ya. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini adalah kolaborasi antara guru dengan murid untuk mencapai tujuan yang mulia tadi, untuk memperbaiki kesalahan bersama-sama. Bukan hanya guru yang mengajari murid, tapi murid pun, kita sebagai guru juga belajar dari murid tersebut. Nah, itulah termasuk dengan restitusi tadi. Nah, kita lanjut. 9 ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi apabila kita mendapatkan kasus yang terjadi pada anak didik kita, misalkan dia datang terlambat, bukan kita langsung menghukumnya, tapi kita harus cari tahu mengapa ia datang terlambat. Nah, mengapa nak datang terlambat? Bangunnya Bu kesiangan, jadi lambat ke sekolah, belum lagi sarapan, belum lagi mandi katanya kan. Nah, mengapa bisa bangunnya terlambat? Tidurnya Bu jam 10. Nah, jam 10, kok jam 10 nak? Kenapa? Main apa? Main handphone. Nah, jadi setelah itu kita kasih tahu lagi anak-anak tadi. Nah, bagaimana supaya kita tidak terlambat terus ke sekolah ya kira-kira? Tidur cepat lah Bu, tidur cepat juga bangun katanya. Nah, itu kamu tahu. Jadi bagaimana supaya kita tidur cepat? Tidak main HP Bu, kata dia. Nah, jadi malah tidak main HP, biar tidurnya cepat. Dengan tidur cepat, kita juga bisa bangun cepat. Dengan bangun cepat, kita bisa sarapan tepat waktu, dan kita juga bisa pergi ke sekolah tepat waktu. Dengan melakukan restitusi tadi, insya Allah anak tersebut bisa memperbaiki kesalahannya tanpa bagaimana? Iya, tanpa menghukum. Ataupun tanpa dia mengharapkan penghargaan. Insya Allah itu akan berjangka panjang untuk anak tersebut, karena dia sendiri ya mencari solusinya ya, dengan dibantu oleh ibu guru tadi, bersama-sama berproses mencari solusi bagaimana kesalahan tersebut tidak terulang lagi. Nah, 2, memperbaiki hubungan. Tentunya akan memperbaiki hubungan antara guru dengan murid. Apabila sebagai guru kita hanya bisa menghukum murid, marah-marah, kamu jangan terlambat lagi sekolah ya, besok tidak boleh terlambat lagi. Akhirnya bagaimana dia dengan kita? Tidak respect dengan gurunya ya. Dia patuh karena dia takut dihukum. Hanya seperti itu jadinya. Tapi apabila kita melakukan restitusi tadi, maka insya Allah hubungan kita dengan murid itu akan menjadi baik, karena kita berkolaborasi bersama-sama untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Bukan hanya yang seperti saya sebutkan tadi, bukan hanya kita mengajari murid, tapi kita belajar juga dari murid tersebut. Nah, 3, tawaran bukan paksaan. Nah, kita menawar seperti tadi kan, bagaimana nak supaya tidak lagi bangun kesiangan? Tidur cepat lah Bu, kata dia kan. Dia sendiri menjawabnya, dengan tidur cepat, bangun juga cepat. Berarti itu kita memberi tawaran tadi kan. Misalkan kemarin juga di sekolah ini sudah kita terapkan ya Ibu Yuni ya, yang masalah anak mencoret-coret meja, terus anak yang
bermain lempar-lemparan hingga terkena kepala temannya. Nah, di situ kita tidak menyalahkan anak tersebut, tapi bersama-sama mencari solusi. Bagaimana kita memperbaiki kesalahan tersebut tanpa menyakiti perasaan anak tersebut. Insya Allah dia akan berubah dengan motivasi yang datang dari dalam diri dia sendiri, karena dia sendiri yang mencari solusinya. Anak tersebut diajarkan untuk bernalar kritis, berproses, ia berpikir bagaimana saya mengatasi masalah saya. Saya sudah melakukan kesalahan, bagaimana saya memperbaikinya. Dia sendiri yang berpikir dengan tawaran yang kita buat tadi, dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada anak tersebut tadi. Nah, di situ dia sendiri sama-sama mencari solusi dari kesalahan yang telah diperbuat tadi. Jadi bukan paksaan. Apabila paksaan, nah kamu sudah coret-coret meja temanmu, ayo dibersihkan kembali mejanya. Nah, dia merasa terpaksa membersihkan meja tersebut. Tapi apabila kita beri tawaran tadi, jadi bagaimana nak cara kita memperbaiki kesalahan kita? Bagaimana ya kira-kira? Minta maaf lah Bu. Iya, kalau sudah minta maaf, apa yang harus kita lakukan? Bersihkan mejanya lah Bu, kata dia kan. Nah, dari diri dia sendiri. Jadi dia membersihkan meja tersebut itu atas kemauan dia sendiri, bukan paksaan dari kita sebagai guru. Nah, terus 4, restitusi, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi menuntun anak tersebut melihat ke dalam dirinya. Apa yang sudah dia lakukan, kesalahan apa yang sudah dia perbuat, bagaimana dia harus merubahnya, tindakan apa yang harus dilakukannya. Selanjutnya tindakan apa yang harus dilakukannya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, menuntun untuk melihat ke dalam diri tersebut. Dan 5, restitusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, jadi anak-anak itu mempunyai kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi mungkin, makanya dia berbuat demikian. Nah, misalkan ada anak yang dia itu suka bikin lempar-lemparan, kena temannya marah. Kenapa? Nah, kok suka sekali lempar-lemparan? Kenapa ya? Ih, saya suka Bu, nengok kawan tuh kalau dilempar-lempar tuh dia marah-marah, saya suka. Oh, ini anak kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Dia senang melihat orang lain marah rupanya. Dia senang melihat anak orang lain itu, temannya itu menangis, dia senang. Oh, ternyata kebutuhan dasarnya adalah akan kesenangan. Nah, tetapi cara mereka salah, ya. Nah, disinilah kita sebagai guru untuk menuntun mereka untuk mencapai kebutuhan dasar mereka tersebut dengan cara yang positif. Oh, tidak begitu nak. Ayo kita ajarkan bagaimana yang lebih menyenangkan itu. Coba kita Lego ini jangan dilempar ke teman-teman, tetapi kita susun, kita buat apa yang kita mau. Nah, kita arahkan ke arah yang positif. Anak tersebut tetap mencapai kebutuhan dasarnya, dapat memenuhi kebutuhan dasarnya akan kesenangan tadi, tetapi dengan cara yang positif. Karena anak tersebut belum bisa mengontrol, apalagi kita anak TK, anak PAUD. Dia belum bisa mengontrol dirinya sendiri. Kalau bagi dia dengan lempar-lempar temannya marah, temannya nangis, dia senang, itu menurut dia. Nah, tugas kita sebagai guru untuk memberikan arahan ke arah yang positif. Nah, itulah gunanya tadi restitusi tadi ya. Terus ada 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, jadi itulah dengan dari diri kita insya Allah akan mencapai hal yang baik yang sesuai kita harapkan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan ya. Kita jangan menyalahkan anak tersebut karena mencoret-coret meja. Kita tidak fokus dengan tindakan dia mencoret-coret meja tadi, bukan. Tapi kita fokus pada karakter anak tersebut. Mengapa dia melakukan demikian tersebut? Ternyata kebutuhan dasar ingin diterima dia ya. Temannya di sebangku tuh sering jadi komandan. Saya tidak pernah jadikan komandan. Jadi pas anak tersebut di depan memimpin doa, dicoretlah meja teman itu tadi. Ternyata dia ingin diterima juga. Dia ingin diberikan kesempatan sama seperti temannya yang lain. Jadi kita fokus bukan di tindakan anak tersebut mencuri-curi meja, tetapi karakternya yang harus kita bentuk ke arah yang positif. Terus ada restitusi, fokus pada solusi. Jadi restitusi itu dia fokus kepada solusi yang akan diambil dari permasalahan tersebut.
setiap permasalahan tentu ada solusinya, ya. Jadi kita ajarkan kepada anak-anak itu, nak, semua orang itu pernah berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, tugas kita adalah mencari solusi bagaimana perbuatan kita yang salah tadi tidak terulang kembali. Ya ibu-ibu ya, kita bantu anak tersebut mencari solusinya. Bukan kayak malah kita perintah-perintah dia. Besok tidak boleh cari-cari meja lagi. Besok tidak boleh lempar-lempar lagi. Besok datang tepat waktu. Bukan seperti itu. Tapi bersama-sama kita cari solusinya untuk anak tersebut. Dia yang berproses yang mencari solusi untuk dia sendiri. Terus tugas guru tadi hanya menuntun dan mengarahkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, terus 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Apabila kita menghukum ibu-ibu, apa yang terjadi dengan anak tersebut dengan hukuman? Bisa denda, Iya. bisa malu. Iya, dia menjadi. Iya. Kalau penghukum itu ditandai dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik, mengakibatkan murid memberontak, pendendam, suka berbohong, dan menyalahkan orang lain karena dia tidak mau dihukum. Dia salah, Bu, dia duluan cek meja saya, Bu, kata dia. Itu dia sudah bohong, padahal dia sendiri yang duluan. Nah, jadi karena dia takut dihukum. Apakah seperti itu? Tidak, ibu ya, jangan sampai kita menjadi penghukum untuk anak-anak didik kita. Terus pembuat rasa bersalah, ciri-cirinya nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Dia malah seperti ini. Kenapa nak coret-coret meja? Gara-gara kamu coret-coret meja, mejanya jadi kotor, tidak bagus lagi. Anak tersebut jadi dia langsung kecil hati, kan? Dia menyalahkan dirinya sendiri. Apa yang terjadi pada anak tersebut? Dia akan merasa dialah yang bersalah dan akan menyimpan emosi negatif dalam dirinya. Karena dia dibuat merasa bersalah tadi, dia tidak bisa membela diri, ibu ya. Padahal dia punya alasan kan mencoret meja tadi, tetapi karena kita sebagai pembuat rasa bersalah tadi, dia merasa bersalah. Merasa bersalah, dia tidak bisa lagi membela dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia menyimpan emosi negatif dari dalam dirinya. Karena tidak terluapkan tadi ya, karena kita langsung menyalahkan mereka atas perbuatan mereka tadi. Nah, terus ada sebagai teman. Kadang kita di TK itu atau di PAUD itu memposisikan diri kita itu sebagai teman. Nah, teman itu tentunya bersikap ramah, akrab, dan bercanda dengan bahasa tubuh yang merapat pada murid, senyum, jenaka ya. Nah, kenapa nak coret-coret meja? Ih, masa meja dicoret-coret? Meja kan untuk tempat kita menulis. Nah, kenapa kayak gitu nak? Tidak kesian lihat ibu nih. Nanti ibu harus membersihkan meja yang kamu coret tadi deh. Nah, jadi anak tersebut merasa dibela sama guru tersebut ya. Nah, jadi dia tidak merasa kalau dia mencoret tadi salah. Nah, apakah bisa posisi kontrak sebagai teman itu selalu kita terapkan untuk anak didik kita? Nah, menurut Bu Salasia bisa. Tetapi apakah akan berjangka panjang? Nah, nanti ada guru yang lain dia melakukan kesalahan yang sama lagi. Ya, karena dia menurutnya hanya kepada guru yang dianggapnya teman tadi, yang dekat dengan dia tadi. Dia mengikuti, iya kasihan ibu ini sudah sayang sama aku, sudah baik sama aku, kasihan ibu ini harus bersihkan meja yang kucoret tadi. Akhirnya dia hanya merasa seperti itu ya, bukan motivasi dari dalam diri dia sendiri. Nah, terus juga ada pemantau, itu nada suara datar, bahasa tubuh formal. Nah, pemantau itu dia lebih ke bagaimana kita harus mendapatkan bintang seperti. Nah, di sini terus ada yang kelima itu manajer. Nah, bagaimana posisi manajer ini ya? Nah, di sini posisi manajer itu sepertinya ya sangat tepat untuk kita terapkan di segitiga restitusi ini karena dia memberikan
pertanyaan yang positif, membuat anak berproses sehingga anak tersebut dapat mencari solusi dari kesalahan yang telah ia berbuat. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Apa perlu kita membentuk keyakinan kelas kepada anak murid kita? Perlu ya ibu-ibu ya. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Menurut itu mengapa harus memakai helm? Untuk menjaga keselamatan. Nah, untuk menjaga keselamatan diri sendiri. Terus itu termasuk motivasi internal ya, karena kita meyakini dengan memakai helm kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan kita jatuh dari motor, kepala kita tetap terlindungi karena kita memakai helm ya. Jadi di situ kita merasakan manfaat dari menggunakan helm tersebut, bukan karena saya memakai helm karena sedang ada razia. Nah, saya takut kena razia, nanti ditilang polisi. Besok apabila tidak ada razia lagi, dia tidak akan menggunakan helm. Berarti itu eksternal karena takut akan ditilang tadi ya. Nah, terus mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa? Untuk menjaga kesehatan kita tadi juga, bukan karena peraturan dari sekolah ataupun pemerintah. Nanti apabila tidak ditekankan lagi peraturan tersebut, kita akan lalai. Nah, jadi harus ada motivasi dari dalam diri sendiri, keyakinan akan manfaat mengikuti peraturan 3M tadi ya, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter tadi. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Agar apa? Saya tidak Ketinggalan materi. Iya, karena kita tidak ingin ketinggalan materi. Di situ berarti kita sudah menghargai diri kita sendiri dan orang lain, ya ibu ya. Bukan karena apa? Bukan karena harus mendapatkan pujian. Nah, terus ada juga untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik ini, disinilah perlunya kita tekankan membuat keyakinan kelas tadi, ibu ya. Keyakinan kelas itu bermula dari peraturan yang kita buat. Peraturan kita buat, terus kita sepakati bersama-sama. Terus setelah kita menyepakati bersama, di sini kita mencari apa manfaat kita melaksanakan kesepakatan kelas tadi. Setelah kita menemukan manfaatnya, itulah yang menjadi keyakinan kelas kita. Apabila kita sudah menyadari dari dalam diri kita sendiri motivasi intrinsik tersebut, maka akan terbentuklah keyakinan kelas ataupun budaya positif di sekolah kita. Nah, terus kita lanjut lagi. Nah, di sini ada budaya positif. Nah, budaya positif ini dimulai dari dimulai dari peraturan kelas yang kita buat tadi ya. Terus keyakinan kelas yang kita jalankan bersama-sama, akan menghasilkan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif akan menghasilkan budaya yang positif. Betul sekali. Nah, terus di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Nah, berbeda ya peraturan dengan keyakinan kelas. Di peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan kita. Nah, karena kita beri peraturan begitu pada anak-anak ya, agar dia belajar bertanggung jawab. Nah, keyakinan kelas tadi ialah tanggung jawab. Oh iya, saya yang mengambil buku ini, saya yang menggunakannya, jadi sayalah yang mengembalikannya. Berarti dia sudah bisa bertanggung jawab. Nah, terus peraturan dilarang mengganggu orang lain. Nah, terus mengapa dia dilarang mengganggu orang lain? Nah, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Kita ingin dihormati, begitu juga orang lain. Itulah gunanya peraturan dilarang mengganggu orang lain itu. Setelah kita merasakan manfaatnya, itulah termasuk keyakinan kelas, yaitu menghormati orang lain. Terus di peraturan juga hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau
berkomitmen. Dia berkomitmen dalam dirinya sendiri. Saya harus datang lebih awal dan itu termasuk dia menghormati orang lain. Nah, setelah dia meyakininya, insya Allah dia akan menjalankannya tanpa paksaan dari orang lain. Nah, terus di peraturan dilarang melakukan kekerasan. Nah, mengapa dilarang melakukan kekerasan? Nah, setelah merasakan manfaatnya, itulah menjadikan keyakinan kelas tersebut keselamatan dan menghormati orang lain. Dengan tidak melakukan kekerasan, tentunya tidak ada yang celaka, semua selamat. Nah, berarti kita sudah menghormati orang lain. Terus ada juga dilarang menggunakan narkoba. Mengapa? Nah, di sini ternyata dengan tidak menggunakan narkoba maka kita akan menjadi sehat. Setelah itu maka kita akan menjadikan keyakinan kita itu dan tidak akan menggunakan narkoba lagi karena demi kesehatan kita. Itulah harus kita yakinkan kepada anak didik kita tersebut. Nah, terus berganti atau menunggu giliran, bergantian atau menunggu giliran. Nah, di sini kita tentunya sudah mengajak anak-anak ya untuk bergantian atau menunggu giliran saat mencuci tangan, saat apa lagi Ibu? Ya, saat bermain di tempat permainan di luar kelas ya, seperti main prosotan, ayunan, papan titian, dan lain-lain. Jadi, setelah dia memiliki keyakinan tersebut, menghormati orang lain, bisa bersabar, maka dia akan menjalankan keyakinan kelas tersebut. Terus peraturannya menggunakan masker. Nah, seperti yang tadi sudah ya, untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Juga ada jangan berlari di kelas atau koridor. Untuk apa? Keselamatan dan keamanan. Jadi kadang anak lari-lari jatuh langsung kita salahkan. Itulah kamu. Kenapa dari tadi lari-lari? Akhirnya jatuh kan? Sakit kan? Oh, tidak seperti itu. Besok dia akan mengulang hal yang sama. Tetapi kita kasih tahu manfaatnya tadi. Dia jatuh. Coba nak, kalau kamu tidak lari-lari tadi, apakah kita akan terjatuh? Tidaklah Bu, kalau tidak lari tidaklah terjatuh. Nah, berarti kalau kita tidak berlari, maka kita tidak akan terjatuh. Berarti itu sudah termasuk menjaga keselamatan dan keamanan untuk kita. Nah, kita lanjut lagi Ibu ya. Dihukum oleh penghargaan, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Terus penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini dihukum oleh penghargaan. Tidak ada lagi kreativitas. Nah, terus apa? Menurunkan kualitas, merusak hubungan. Nah, terus apa lagi? Tidak ada motivasi intrinsik. Jadi tidak disarankan Ibu ya untuk mengajarkan anak-anak tentang hukuman ataupun penghargaan tadi. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu termasuk apa? Hukuman ya, mencatat anak itu terlambat disuruh mencatat 100 kali di dalam buku. Berarti itu hukuman. Apakah hukuman dijerat Ibu? Tidak ya, paling jerah hanya sebentar, nanti akan diulangi kembali karena tidak ada motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk konsekuensi. Karena dia mencoret kertas temannya, maka dia harus mengganti. Itu konsekuensi atas perbuatan yang telah dia lakukan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, termasuk konsekuensi atas perbuatannya tersebut ya. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, itu termasuk hukuman. Karena tidak pakai sepatu hitam, dia disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Nah, itu termasuk hukuman. Terus lari mengelilingi masuk di konsekuensi dan restitusi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan untuk konsekuensi sesuatu harus terjadi. Seperti tadi, anak berbuat salah, misalkan dia mencari buku temannya, kalau termasuk konsekuensi
tadi yang akhirnya bisa mencari solusi bersama-sama. Itulah termasuk restitusi. Karena restitusi merupakan pilihan yang diambil oleh anak tersebut dan dituntut oleh guru. Nah, hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Dan restitusi menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Dan restitusi, korban mendapatkan ganti. Seperti tadi kan, kalau hukuman, korban yang punya dicerai tadi tidak akan mendapatkan keadilan. Hanya yang dihukum yang berbuat salah tadi. Sedangkan untuk konsekuensi, korban bisa merasa diabaikan. Dan untuk restitusi, korban mendapatkan ganti. Terus hukuman, murid anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid anak dibuat tidak nyaman. Dan restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Anak tersebut mendapatkan penguatan untuk kembali lagi ke kelompoknya. Terus hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Untuk konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi, masalah terpecahkan. Karena tadi anak diajak bersama-sama untuk memecahkan masalah tersebut dengan mencari solusi bersama-sama. Dan hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Hukuman tadi hanya terjadi di sekolah. Dia berbuat baik, itu hanya di sekolah. Belum tentu dia melakukan hal yang sama apabila sudah berada di rumahnya sendiri atau di lingkungan masyarakat. Nah, kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Ia tidak hanya berbuat baik di sekolahnya, tetapi ia juga berbuat demikian di rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Terus hukuman peraturannya adalah kamu harus. Nah, kamu harus patuh akan peraturan sekolah. Kalau tidak, kamu akan. Nah, itu termasuk hukuman. Sedangkan konsekuensi apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Dan restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak tadi sudah ditekankan mencari solusi bersama-sama, maka dia akan berproses. Dia akan mengikuti hal baik karena itu demi dirinya sendiri. Karena dia sudah merasakan manfaat yang dia peroleh pada saat melakukan perbuatan baik tersebut. Nah, murid, untuk hukuman, murid atau anak membenci peraturan jadinya ya, karena anak merasa tertekan. Karena peraturan hukuman itu lebih kepada apa? Paksaan. Jadi anak mengikuti peraturan itu merasa tertekan. Jadi anak otomatis akan membenci peraturan tersebut. Saya benci datang tepat waktu. Nah, sebenarnya saya benci, tapi saya tidak datang tepat waktu karena saya tidak mau dihukum. Anak membenci tentang peraturan tersebut, tetapi untuk konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Karena ia akan mendapatkan konsekuensi dari perbuatan tersebut. Sedangkan untuk restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Dengan restitusi, dia akan menyadari kesalahannya, dia akan mencari solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Di situ dia sudah menghormati dirinya dan orang lain. Kita lanjut ya ibu-ibu. Oke. Nah, lanjut ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini kita akan mengetahui apa saja kebutuhan dasar manusia tadi. Dan dunia berkualitas itu seperti apa ya? Nah, di sini kebutuhan dasar manusia termasuk lagi kasih sayang dan rasa diterima. Terus ada kebutuhan akan penguasaan. Terus ada kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup ini termasuk kepada sandang, pangan, papan. Nah, kadang anak itu berbuat salah. Dia misalkan mengambil makanan temannya. Itu kita harus cari tahu apa penyebabnya. Nah, kenapa makanan temannya diambil? Saya belum sarapan, tadi mau ke sekolah. Nah, ternyata dia
dia merasa lapar, itu penyebab dia mengambil makanan temannya tadi tanpa izin, malah seperti merampas. Ternyata kebutuhan dasarnya bertahan hidup tadi tidak terpenuhi. Terus ada lagi kasih sayang dan rasa diterima. Nah, anak ini dia kadang membutuhkan rasa diterima. Ada anak yang selalu dipilih jadi pemimpin, mimpin baca doa, jadi komandan satu upacara. Nah, terus dia ini ternyata suka berbuat iseng pada anak yang terus kita kasih kesempatan jadi komandan, pemimpin tadi. Kenapa dia suka tuh iseng? Dia cari baju temannya itulah, dia cari meja temannya itulah. Ternyata selalu tanya, kenapa nak? Saya kayak gitu. Ternyata dia iri, dia mau juga seperti temannya itu. Ini saya mau jadi komandan sama seperti Alvin bu. Oh, berarti dia butuh kasih sayang dan rasa diterima tadi. Jadi ini termasuk adalah terhubung dengan orang lain. Nah, terus ada penguasaan. Dia ini selalu mengganggu temannya. Misalkan dia ini punya mainan, ada mainan di sekolah. Maunya dia saja yang memainkannya. Apabila ada teman yang memainkannya, dia marah. Ternyata apa ditanya, kenapa nak? Ada apa ya? Kenapa mainan itu tidak boleh dipegang sama teman lain? Ini mainan punya saya yang punya. Oh, ternyata dia kemudian datang tentang penguasaan. Nah, terus ada lagi akan kesenangan. Mengapa anak tersebut suka iseng? Setelah ditanya kenapa, saya suka bu lihat dia marah, saya suka bu lihat dia nangis ya, saya suka bu ibu tuh kejar-kejar saya. Oh, ternyata dia butuh akan kesenangan. Nah, terus kebebasan. Ada anak yang tidak ingin mengikuti proses belajar di dalam kelas. Tentang materi hari ini dia memberikan tugas, misalkan olahraga keluar. Dia lebih milih keluar bermain pasir. Kenapa ya? Setelah ditanya kenapa, saya tidak suka keluar dari rumah. Saya lebih suka main pasir. Ternyata kebutuhannya adalah tentang kebebasan. Nah, disinilah kita sebagai guru mengarahkan dan menuntun anak tersebut agar memperoleh kebutuhan dasarnya dengan cara yang positif. Nah, terus selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Ini termasuk pada tadi posisi kontrol tadi termasuk pada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Nah, ini ada motivasi, identitas gagal, kontrol dari luar tadi memiliki kegagalan justru ibu-ibu ya. Apapun berhasil itu dalam jangka waktu yang pendek, tidak berlangsung lama. Terus ada identitas berhasil, sukses itu kontrol dari luar. Nah, kalau tadi identitas gagal, kontrol dari luar tadi menghindari hukuman. Dia melakukan hal yang diminta oleh guru tersebut karena dia menghindari hukuman tersebut. Nah, untuk identitas berhasil, sukses, kontrol dari luar tadi mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Inilah seperti apabila yang di pertama tadi penghukum atau membuat orang merasa bersalah. Sedangkan di identitas berhasil, sukses, kontrol dari luar tadi mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain itu termasuk di teman dan pemantau. Sedangkan di identitas berhasil, sukses, kontrol diri, menghargai diri sendiri itu termasuk posisi kontrol manajer. Nah, posisi kontrol manajer inilah yang harus kita terapkan pada diri kita sendiri dalam mendidik anak didik kita. Nah, karena apa? Karena dia akan berjangka waktu panjang dan membuat anak tersebut memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulanginya. Termasuk dalam mana? Guru berbuat menghardik, memujuk-mujuk, menyakiti, menyindir, itu termasuk apa itu, Ibu? Termasuk ke penghukum. Kan tadi ciri-cirinya tuh menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Terus kalau membuat orang merasa bersalah itu termasuk di berceramah dan mengatakan seharusnya kamu jangan seperti itu. Nah, ibu kecewa sama kamu. Nah, itu membuat rasa bersalah. Terus setelah teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Oh, kamu mencari meja tadi karena kamu kenapa nak? Nah, karena kamu belum sarapan ya. Nah, itu guru yang mencari alasan-alasan, padahal belum tentu itu alasan yang mencari meja tersebut. Nah, pemantau adalah menghitung dan menghukum. Sedangkan manajer mengajukan pertanyaan
paham. Nah, kalau sudah paham, bisa kita lanjutkan. Selanjutnya Ibu ya. Ya. Di sini anak-anak kalau untuk menghukum itu bisa mengulangi kesalahannya. Sedangkan untuk membuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri, anak tersebut menjadi rendah diri ya Ibu ya. Sedangkan untuk teman, anak dampak pada anak murid adalah lemah, tidak mandiri dan tergantung. Sedangkan pemantau berada pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan untuk manajer dan evaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi sangat tepat sekali apabila posisi manajer ini yang kita ambil sebagai pendidik. Nah, lanjut ke selanjutnya. Coba amati pertanyaan berikut. Pernyataan berikut. Pernyataannya adalah, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Adalah membuat orang merasa bersalah. Karena dia membuat, saya kecewa sekali sama kamu nak. Dengan kamu cat meja, jadinya mejanya kotor. Nah, ya, jadi dia merasa bersalah anak tersebut. Kalau sudah merasa bersalah, dia akan merasa dirinya lah yang salah, tanpa dia bisa membela diri, dan itu akan berdampak menyimpan emosi negatif dalam diri anak tersebut. Terus pernyataan, kamu tidak pernah benar melakukannya, itu adalah menghukum. Betul Ibu. Kita selalu menyalahkan anak. Kamu tidak pernah benar melakukannya tanpa kita tahu apa penyebabnya. Itu adalah menghukum. Ayolah, lakukan demi ibu. Itu termasuk Teman. iya, karena kita dengan anak, ayolah nak, ayo selesaikan tugasnya demi ibu nak. Nah, nanti ibu kasih bintang ya nak ya. Nah, ternyata itu Dengan rayuan. posisi teman. Iya, anak akan mengikuti karena dia merasa kita telah berbuat baik dengan dia. Tetapi belum tentu hal yang sama akan dilakukannya pada guru yang lain. Nah, terus apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu termasuk Pemantau. iya, pemantau. Jadi kalau pemantau itu dia melihat dia cenderung lebih datar, omongannya datar, mimik wajahnya juga datar. Nah, terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, di sini termasuk ke manajer mencari solusi bersama-sama. Terus pernyataan, kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah penghukum. Iya, selalu memberatkan kesalahan kepada anak-anak. Nah, terus untuk selanjutnya, bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, atau nilai-nilai manajer memperbaiki. Di sini kalau untuk peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, kalau kamu tidak, saya akan. Nah, disitulah diberi hukuman untuk membuat ketidaknyamanan. Sedangkan untuk nilai-nilai manajer memperbaiki adalah apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini, memperbaikinya, lihat kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Guru mendapatkan apa yang dia inginkan, murid tersebut juga mendapatkan yang dia inginkan. Itu namanya berkolaborasi. Tidak hanya kita mengajari murid, tapi kita juga belajar dari murid tersebut. Nah, segitiga restitusi. Inilah termasuk segitiga restitusi. Ada validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Itu menanyakan tentang keyakinan kelas tadi. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Sedangkan untuk menstabilkan identitas ada setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi anak diajak melakukan segitiga restitusi ini setelah validasi kebutuhan, terus menanyakan keyakinan kelas, terus menstabilkan identitas. Insya Allah anak tersebut menyadari akan perbuatan yang telah ia lakukan dan memperbaikinya, dan insya Allah tidak akan mengulanginya lagi karena dia sudah mencari solusinya sendiri, menanyakan hal tersebut dari dalam dirinya sendiri. Nah, terus ada menstabilkan identitas tadi.
Ialah tadi guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak, Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang bersalah, siapa yang bersalah. Bapak, Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini termasuk ke menstabilkan identitas. Validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Berarti anak diajak berdiskusi, ya, mencari solusi bersama-sama, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, refleksi, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari modul 1.4 tadi tentang budaya positif. 2. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. 3. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. 4. Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Ini tidak untuk kita jawab sekarang, Ibu, tapi coba kita refleksi ke dalam diri kita. Setelah ibu-ibu tadi dari awal mendengarkan pemaparan saya tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, paradigma perubahan. Nah, dari semua yang saya paparkan tadi, kita lakukan refleksi pada diri kita. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang berubah setelah saya mendengarkan pemaparan tentang modul 1.4 ini. Nah, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Saya akan menjadi Among seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Nah, ibu-ibu, jadi di sini, di budaya positif ini, kita diharapkan untuk selalu merefleksi semua kegiatan kita. Semua yang telah kita lakukan bersama anak-anak kita. Ajak anak-anak untuk merefleksikan kegiatan yang telah ia lakukan bersama-sama. Nah, dari situ kita sebagai guru setelah merefleksi apa yang telah kita dapatkan di situ, kita akan tahu apa kelemahan kita dan apa kelebihan kita. Dan kita bisa memberikan yang terbaik lagi untuk yang akan datang. Begitu juga anak-anak. Oh, ternyata untuk materi ini anak-anak ternyata kurang paham. Besok bagaimana lagi, apa strategi yang harus kita lakukan kepada anak-anak tersebut agar materi yang kita sampaikan ini dapat tersampaikan dengan baik kepada anak-anak tersebut. Itulah gunanya kita merefleksi setiap apa tindakan yang telah kita lakukan dan yang telah kita alami selama mengikuti pembelajaran tersebut. Nah, sekian ibu-ibu, terima kasih telah ikut hari ini bersama-sama mendengarkan pemaparan dari saya, Hamidah, calon guru penggerak angkatan 5. Sekian, terima kasih. Guru bergerak Indonesia Maju. Bergerak Indonesia Maju. Terima kasih ibu semua atas waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.